Teman-teman sekalian, marilah kita berdoa untuk sebelum memulai kelas kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami pada awal hari ini. Secara khusus kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami melalui ruang virtual Zoom ini untuk memulai kelas bersama kami. Kami mohon bimbinglah kami agar kami dapat mengikuti kelas ini dengan baik dan lancar, dan semoga semakin memperkembangkan diri kami dalam pengetahuan dan juga dalam pengenalan kami akan Dikau melalui Yesus Putramu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita akan membahas salah satu unsur atau elemen yang sangat biasa kita temukan di dalam sastra apokaliptik, yaitu yang kita kenal sebagai pengadilan akhir. Nah, saya memberikan di dalam LMS itu satu catatan, satu artikel tentang aspek-aspek pengadilan terakhir seperti ditunjukkan di dalam teks Injil Matius. Yang kita tahu bahwa sumber dasarnya itu pasti adalah teks di dalam Injil Markus 13, ya, khotbah akhir zaman di situ, tetapi kemudian diperkembangkan oleh Matius, terutama dalam bagian akhirnya, yaitu bagian nasihat yang menjadi sangat panjang. Nasihat yang diisi juga dengan dua perumpamaan ini diambil dari Ki karena sama, yaitu perumpamaan tentang hamba dan perumpamaan tentang tentang talenta. Kemudian yang satu itu sangat khas Matius, perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Dan yang paling akhir yang khas Matius adalah kisah tentang pengadilan terakhir ketika anak manusia itu akan memisahkan mana domba dari kambing. Nah, tidak dibahas secara sangat mendetail di dalam artikel itu sebagai sebuah analisa biblis yang mendalam, tetapi hanya dilihat beberapa aspek. Karena memang judulnya sendiri hanya aspek-aspek dari pengadilan terakhir yang dikisahkan di dalam Injil Matius. Nah, saya harap teman-teman sudah membaca teks itu dan sedikit banyak menangkap gagasan-gagasan yang ada di situ. Nah, sebelum saya memberikan bahan seperti yang juga sudah saya sampaikan di LMS, apakah ada sesuatu yang ditangkap dan menarik dari apa yang dibaca di situ sehingga lalu ada pemikiran tertentu tentang pengadilan terakhir, gagasan tentang pengadilan terakhir yang sebetulnya sangat sering dijumpai di dalam sastra-sastra apokaliptik, ya, selain penglihatan surgawi, selain juga pewahyuan, tentu juga soal seperti nubuat tentang zaman akhir, apa yang akan terjadi pada zaman akhir itu. Ini gagasan yang sering muncul di dalam Injil Matius, ya, tetapi terutama secara khusus itu dibahas di dalam khotbah akhir zaman yang ada di Matius 24 sampai 25. Oke, sebelum saya melanjutkan nanti ke pemaparan apa yang saya baca dari teks itu. Apakah ada sesuatu yang menarik dari apa yang dibaca dari teks ini? Silakan. Kalau ada teman yang ingin membagikan apa yang dipelajari. Romo, saya ingin Dani, silakan. Pertama-tama saya tertarik dengan kalimat kurang lebih yang suka dianggap keliru, ya. Kalau saya terjemahkan secara kasar itu ngomongnya begini nih dalam artikel. Ada sudut pandang yang sinis bahwa segala sesuatu harus menjadi jauh lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. Nah, nampaknya memang kita ini cenderung melihat kok harus seperti itu sih gitu. Kenapa harus ada pengadilan terakhir yang isinya adalah penjungkir balikan dunia dan sebagainya begitu. Nah, tetapi lalu dalam halaman 236 itu kurang lebih bahwa gagasan penghakiman terakhir memang gagasan restorasi keadilan, Romo. Iya. Dan
kalau saya mau kaitkan, tiba-tiba saya tuh mendapat insight bahwa kan di situ ngomong soal kebangkitan Yesus. Dengan adanya kebangkitan Yesus, maka kuburan terbuka dan orang-orang kudus bangkit. Nah, kebangkitan Yesus itu satu titik awal buat, atau yang saya pahami ya, bahwa penderitaan yang dialami Yesus adalah pintu masuk menuju keadilan, menuju eskatologis, menuju pengharapan bagi orang-orang yang mati. Tidak hanya itu, pastinya akan meluas pada orang-orang yang hidup, yang mengalami zaman penindasan. Dan itu adalah keselamatan yang dijanjikan bagi yang bertahan. Nah, artikel yang saya baca ini adalah perluasan dari kitab Wahyu yang pernah Romo bahas tentang orang-orang yang bertahan, tentang orang-orang yang mencuci jubahnya dengan darah, atau yang menjadi dari merah menjadi putih, begitu kurang lebih. Nah, bagi saya ini adalah sebuah penguatan ya dari apa yang sudah pernah dibicarakan dalam kuliah-kuliah sebelumnya. Itu poin yang saya tangkap, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Brother Doni. Lalu pertanyaan di WA nanti saya jadikan kesimpulan pertemuan kita ini ya, Brother. Baik, Romo. Lalu kan Brother kirim pertanyaan itu. Nah, itu yang dibahas terutama di dalam kisah di Matius 24, 29 sampai 31. Yang kalau kita lihat di dalam teks Alkitab kita, peristiwa-peristiwa mengerikan, katastrofik yang dikisahkan di situ ternyata tidak muncul begitu saja dari pemikirannya Matius. Tetapi peristiwa-peristiwa buruk itu ternyata merupakan kutipan dari apa yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Maka kalau kita lihat di situ, bab 24, ayat 29 dan seterusnya sampai 31 itu dikutip dari Yesaya, dikutip dari Yeremia, dikutip dari Yoel, dikutip juga dari Daniel. Dan gambaran-gambaran yang sama muncul di dalam kitab Wahyu juga. Maka sebelum sesuatu yang baik, sebelum restorasi keadilan yang zaman yang baru itu, ada peristiwa-peristiwa berat ini. Maka di dalam teks itu dikatakan ini bukan suatu gagasan-gagasan spekulatif. Hanya membayangkan bahwa suatu zaman di depan nanti akan ada peristiwa-peristiwa itu yang dibayangkan oleh Matius. Tetapi Matius mengambil teks-teks Perjanjian Lama yang juga berkisah tentang situasi-situasi berat itu. Nah, kalau kita lihat konteksnya, Yesaya 13, Yeskiel 32, Yoel 2, Daniel 7, itu seperti yang dikatakan Brother Doni tadi. Konteksnya adalah konteks pemulihan keadilan. Ya, bagi siapa? Bagi mereka yang tertindas. Dan pemulihan keadilan ini mau tidak mau harus dilangsungkan dengan cara yang begitu hebat karena kekuatan penindas itu juga sangat kuat. Maka gagasan-gagasan sebelum ada suatu zaman baru, ada restorasi keadilan dengan peristiwa-peristiwa berat. Catatan yang bagus di dalam artikel itu, ini bukan suatu ide pemikiran spekulatif dari Matius. Tetapi ini ide gagasan-gagasan yang dia ambil dari Perjanjian Lama. Ya, peristiwa-peristiwa itu sudah dikatakan di Perjanjian Lama. Lalu dia hanya mendaftar ya macam-macam peristiwa berat yang akan dihadapi ketika Allah itu memulihkan keadilan. Nah, bagi siapa? Artikel itu juga menyatakan ya terutama bagi mereka yang sekarang ini ada dalam situasi tertindas itu, situasi sulit itu. Baik, terima kasih Brother Doni. Ada yang lain, teman lain melihat unsur yang menarik juga? Dari mana sekarang? Seminari tinggi ada? Suatu yang dibaca dan poin yang mungkin perlu diperhatikan secara khusus?
Tidak ada? Kita pergi ke utara sedikit dari teman SCY. Apa yang dibaca dari teks itu? Atau pertanyaannya siapa yang sudah membaca? Dan mau membagikan apa yang dibaca? Silahkan. Baik Romo, ya, walaupun belum sampai habis supaya membacanya, Ya. karena juga berbahasa Inggris tidak terlalu paham juga. Yang saya ingin tanya, bukan ingin tanya, kan klarifikasi sih. Mengapa sih Matius ini kok dengan mudah mengambil ide dari Perjanjian Lama yang kemudian dimasukkan dalam dalam opininya di Injilnya, terkait misalnya mengambil contoh yang di sini dikatakan terkait tentang perempuan-perempuan bodoh dan bijaksana, itu gambaran juga adanya kepada yang nanti eskatologis atau kedatangan misalnya kerajaan Allah itu sendiri, gambaran-gambaran itu. Kemudian apakah juga itu akhirnya menjadi sumber juga, saya jadi kepikiran terkait nanti pendidikan akan disambut oleh orang perempuan-perempuan cantik, gadis cantik, apakah nanti juga menjadi sumber dari bagi tetangga kita yang akhirnya dengan beragama yang radikal mungkin akhirnya nanti akan dihadiahi juga itu bidadari, kalau dalam hal ini bidadari cantik dan sebagainya. Apakah itu juga menjadi acuan atau dalam arti juga menjadi petatur bagi mereka untuk mengatakan bahwa nanti kalau kita bisa memperjuangkan agama, bahkan sampai ke yang arah yang lebih radik dan sampai bisa membunuh yang dalam tanda kutip kafir, itu akhirnya juga dihadiahkan seperti nanti di surga. Apakah juga itu bisa menjadi referensi terkait hal ini? Terima kasih. Ya, kalau referensi pasti tidak. Ya, Matius sendiri tidak bicara tentang nanti kalau orang masuk ke sana lalu disambut bidadari-bidadari, itu pasti tidak. Cerita tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh itu memang khas Matius. Kalau kita lihat di bab 25 di situ tidak ada paralelnya. Ya, Lukas tidak punya, Markus juga tidak punya, sehingga ini adalah materi yang khas dimiliki oleh Matius. Nah, kalau Markus tidak punya, Lukas tidak punya, Matius menambahkan di situ, pasti ini ada maksud yang sangat penting. Bukan hanya, oh saya punya cerita, lalu saya tambahkan di situ. Tetapi Matius itu pasti berpikir, untuk kepentingan apa saya menambahkan cerita tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sama seperti kalau dia mengambil Markus itu tidak punya cerita misalnya tentang hamba. Markus tidak punya cerita tentang talenta. Sekarang dia memasukkan di situ ya perumpamaan tentang hamba, perumpamaan tentang talenta. Pasti ada maksud tertentu di situ. Dan maksud tertentunya adalah untuk mendukung cerita atau keyakinan atau ide yang sudah dia bangun. Nah, ide yang dibangun oleh Matius itu nanti akan muncul di cerita di bab 25 ayat 31 sampai 46. Itu gambaran yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Maka sebetulnya Matius itu tidak mengambil cerita-cerita itu dari sumber-sumber yang kita kenal. Artinya sumber Q itu tidak ada, sumber Markus itu tidak ada. Ini dari sumber yang khas dimiliki oleh Matius, dan pasti ditambahkan di situ untuk mendukung gagasannya, yaitu kisah tentang pengadilan terakhir yang nanti akan mulai muncul di bab 25 ayat 31 dan selanjutnya. Sehingga kalau cerita ini, apakah ini juga menjadi latar bagi cerita tentang nanti zaman akhirat disambut oleh bidadari-bidadari, dalam hal ini malah tidak ada. Dan kisah dalam Perjanjian Lama pun yang bicara tentang itu tidak ada. Tetapi bahwa anak manusia akan datang dalam kuasa, dalam kehormatan, dalam kemuliaan, bersama dengan malaikat-malaikat dari awan, nah itu yang ada. Paling tidak itu muncul di dalam kitab Daniel. Tetapi yang menyambut itu adalah bala tentara surgawi itu.
ya, yang diwujudkan dalam figur-figur malaikat. Nah, ini yang sebetulnya justru umum dimiliki. Dan ini yang juga nanti akan ditampilkan di dalam Injil Matius. Anak manusia yang datang dengan kuasa, dengan kemuliaan, dengan kehormatannya untuk menjadi hakim. Yang akan menjadi jelas itu di akhir bab 25. Jadi gambaran yang diambil oleh oleh Matius ini bukan gambaran yang sudah muncul di Perjanjian Lama tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh itu. Tetapi dia hanya mau menjelaskan sikap yang semestinya diambil oleh semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan itu. Karena pertanyaan dasarnya dari para murid di bab 24 ayat 3 itu dikatakan, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, para murid kan bicara tentang kalau nanti engkau datang, kapan? Apa tanda-tandanya? Dan di dalam pertanyaan para murid itu kedatangan Yesus, kedatangan anak manusia itu diparalelkan dengan kedatangan atau kesudahan dunia. The end time itu. Nah, ini ditangkap oleh Matius. Seperti juga dipahami oleh Markus sebelumnya. Para murid itu bertanya tentang kapan dan apa tandanya. Dan Yesus mengatakan tidak ada yang tahu kapan kerajaan Allah itu datang atau kapan anak manusia itu datang. Sehingga apa yang perlu? Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, Matius kemudian lewat perumpamaan-perumpamaan itu menjelaskan apa wujud berjaga-jaga yang harus dibuat oleh para murid. Ya, di dalam perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, lalu dinyatakan oleh Matius, apa yang harus dibuat? Harus selalu siap sedia menyambut kedatangan Sang Tuan. Atau harus selalu siap sedia menyambut kedatangan Sang Mempelai. Caranya adalah dengan menyediakan minyak. Atau di dalam kisah pengadilan terakhir, cara yang mesti dibuat dalam berjaga-jaga itu adalah memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Sampai pada akhirnya Yesus mengatakan, apa yang kamu buat untuk saudaraku yang paling hina itu kamu lakukan untuk aku. Ya, sehingga dengan ilustrasi-ilustrasi yang ada di bab 25, sebetulnya Matius itu sedang menjelaskan apa yang perlu dibuat ketika Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Maka kesimpulan saya, Matius lebih menampilkan contoh, ilustrasi bagi nasihatnya untuk orang-orang yang membaca Injilnya itu. Dia memberi nasihat panjang. Maka kalau lihat strukturnya itu saja ada pembukaan, ada peristiwa-peristiwa sebelum kedatangan Tuhan, lalu ada pengadilan terakhir, dan bagian yang paling panjang itu adalah nasihat. Maka kita bisa melihat nanti tekanan pokoknya Matius ada pada mana? Ada pada cerita tentang pengadilan terakhir, ataukah ada pada nasihat untuk berjaga-jaga ini. Sehingga saya tidak melihat kaitan langsung antara contoh yang diberikan oleh Matius tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini dengan latar belakang yang mungkin diambil oleh teman-teman dalam tradisi Muslim, ya, tentang akhirat yang diisi juga dengan bidadari-bidadari. Itu saya tidak melihat keterkaitan itu dengan juga sumber-sumber dari Perjanjian Lama. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang lain? Ada hal yang menarik yang dibaca di situ? Ya, silakan, Rater. Dari saya, Romo, ya saya sih membuat perbandingan dengan pembelajaran kita sebelumnya. Kalau misalnya kan tujuan
narasi-narasi apokaliptik yang kita pelajari itu misalnya untuk meneguhkan, menghibur, dan juga memantik perlawanan melawan rejim-rejim yang hegemonik dan dominatif itu. Tapi misalnya yang saya lihat dalam teks ini, misalnya di halaman 259 itu, misalnya narasi akhir zaman itu semacam ingin memberikan orientasi etis untuk masyarakatnya. Misalnya di situ, kalau misalnya akhir datang itu upahnya itu misalnya yang memberi pakaian kepada yang telanjang, memberi makan kepada mereka yang lapar, mengunjungi mereka yang terpenjara, itu semacam menjadi, ya ini pemahaman saya si Romo, nanti kalau salah bisa dikoreksi Romo. Semacam ini menjadi upah untuk misalnya masuk ke dalam kerajaan yang akan datang itu Romo. Lalu misalnya muncul pertanyaan di dalam kepala saya itu, apakah memang konteks-konteksnya mirip, misalnya berhadapan dengan dulu di dalam perjanjian lama itu berhadapan dengan kekejaman dari misalnya dinasti Selekus dan seterus para penerusnya itu. Apakah konteks Matius ini hampir mirip-mirip, misalnya kekejaman kekaisaran Romawi itu misalnya semakin masif untuk kehidupan orang-orang Israel saat itu, sehingga semacam penginjil Matius mengangkat narasi akhir zaman dengan orientasi, memberikan orientasi etis pada masyarakat saat itu. Itu sih yang saya pahami Romo, kalau misalnya tidak. Iya, saya kira ini pengamatan yang baik ya. Matius itu kan bicara tentang akhir zaman. Dan apa yang akan terjadi pada akhir zaman, Matius itu menggunakan gagasan-gagasan yang sudah ada di Perjanjian Lama. Yang tadi dikatakan itu diambil dari Yesaya, dari Yeremia, dari Yoel, dari Daniel. Yang sebetulnya konteks pembahasan dalam Perjanjian Lama ini adalah pemulihan keadilan. Ya kan? Ini bicara tentang masa depan. Tetapi ketika bicara tentang masa depan, Matius itu tidak melepaskan diri dari konteks zaman ini. Konteks sekarang ini. Karena apa yang akan terjadi di masa depan dalam pemikiran itu ditentukan oleh apa yang kita buat sekarang ini, terutama dalam situasi ketika kita berjaga-jaga tadi. Ya, maka ini memang arahnya ke masa depan, eskaton, akhir zaman, pengadilan akhir. Tetapi tujuan Matius tidak hanya untuk bicara tentang zaman yang nanti jauh di depan, tetapi berbicara tentang zaman kita ini, zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Apa yang harus kita buat pada zaman kita ini, supaya pada akhirnya kita masuk dalam eskaton itu, pada zaman keselamatan itu. Nah, apakah Matius ini memikirkan sesuatu serba baru? Pasti tidak. Ya, gagasan Perjanjian Lama. Nanti saya berikan di dalam PowerPoint itu. Ya, orang hanya akan masuk dalam keselamatan itu, dalam kerajaan langit itu, kalau hidup dalam kebenaran. Nah, lihat salah satu tema yang dibahas di dalam artikel itu adalah soal kebenaran. Orang hidup dalam kebenaran. Dalam pemahaman Perjanjian Lama, orang yang benar itu orang yang seperti apa? Masih ingat orang yang dikayos? Orang yang benar, seperti kalau di dalam Perjanjian Baru kan Yusuf itu dikatakan. Dan Yusuf itu adalah orang yang benar. Orang yang tulus, artinya orang yang berpegang pada Taurat. Di dalam Injil Matius, kebenaran ini juga masih diperlukan. Orang kalau mau masuk zaman keselamatan itu harus hidup dalam kebenaran. Tapi kebenaran yang mana? Apakah masih kebenaran dalam mentaati Taurat seperti dibayangkan di dalam tradisi Yahudi, ataukah kebenaran dalam melaksanakan apa yang difirmankan oleh Yesus? Ya, lihat bagian terakhir dari khotbah perutusan itu, bab 28 ayat 20, atau ayat 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sehingga Matius pun masih mewarisi gagasan sebetulnya yang sudah berkembang dalam tradisinya. Orang bisa masuk dalam zaman keselamatan kalau hidup benar.
Tapi kebenaran itu bukan kebenaran dalam mentaati Taurat itu, tetapi kebenaran dalam melaksanakan semua yang sudah diajarkan oleh Yesus. Sehingga ini Matius tetap meneruskan gagasan yang sudah ada sebelumnya. Nah, bahwa peristiwa-peristiwa berat itu selalu dihadapi, ini juga nanti dihadapi oleh jemaat-jemaat Kristiani dalam tahap yang paling awal. Apalagi jemaatnya Markus, jemaatnya Yohanes itu langsung berhadapan dengan situasi yang berat karena pilihan iman mereka. Karena untuk tetap berpegang melaksanakan kebenaran di dalam ajaran Yesus itu. Maka situasi ini juga tampak di dalam Injil Matius ketika dia melanjutkan gagasan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Yang pasti dalam situasi berat masa-masa Makabe itu dipertanyakan. Yang juga sudah dipertanyakan beberapa abad sebelumnya, 2 abad sebelumnya paling tidak, zaman-zaman kitab Ayub, kitab-kitab kebijaksanaan. Sebetulnya apa tuh kitab kebijaksanaan itu? Itu kan tradisi religius di dalam tradisi Israel ketika orang berusaha untuk mencari apa yang benar. Di dalam Perjanjian Lama itu kalau kamu mengikuti Taurat, kamu akan diselamatkan. Kalau kamu melawan Taurat, kamu akan dihukum. Apa yang dihadapi oleh Ayub? Saya setia pada Taurat, saya taat pada Allah, saya takut kepada Tuhan, tetapi mengapa saya seperti orang dihukum? Yang belum bisa dijawab oleh Ayub. Dan itu masih berlanjut dalam misalnya situasi penindasan Seleukus. Orang-orang yang taat kepada Allah justru mengalami banyak penindasan, penganiayaan. Bagaimana ini sebetulnya? Nah, ini kan mempertanyakan kebijaksanaan tradisional, dogma-dogma tradisional tentang keselamatan itu. Nah, ini berkembang terus sampai pada zaman Yesus dan gagasan tentang kehidupan sesudah kematian yang merupakan balasan akan apa yang dibuat sekarang ini itu semakin lama semakin kuat. Zaman Daniel kita belum bisa membayangkan akan ada kehidupan sesudah kematian. Tetapi zaman Makabeus ya kitab-kitab Makabe itu kita sudah bisa menemukan gagasan pada waktu itu bahwa sesudah kehidupan ini ada kematian dan sesudah kematian akan ada kehidupan. Sehingga sebetulnya Matius itu mengambil tradisi-tradisi yang sudah berkembang dalam tradisi zamannya dan menambahkan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang pasti zaman Matius itu sudah berkembang daripada zamannya Makabe. Ya, tahun 170-an. Maka ini yang bisa dilihat juga sebagai perkembangan pemahaman yang dimiliki oleh Matius. Tidak mengambil sesuatu dari sesuatu yang spekulatif, hanya bicara soal masa depan, tetapi dia melihat perspektif masa depan ini dengan kekayaan tradisi Yahudi. Apalagi kita akan selalu mengatakan Injil Matius itu adalah Injil yang ditulis dalam cakrawala berpikir orang-orang Yahudi. Ya. Unsur-unsur yang sifatnya Helenis itu belum sangat banyak masuk di dalam Injil Matius. Karena kemungkinan Injil Matius ini ditujukan untuk jemaat Kristiani dari lingkup Yahudi. Ya, maka betul bahwa ini perspektifnya ke depan, bicara soal masa depan, zaman akhir. Tetapi Matius masih tetap bicara soal sekarang ini. Dan nasihat-nasihat Matius itu adalah sekarang ini. Mungkin justru ini ketegangan yang muncul dalam tradisi awal. Orang seperti Paulus itu mengatakan anak manusia itu akan datang segera. Dan apa yang terjadi? Orang mempersiapkan diri untuk kedatangan ini. Tetapi ternyata kedatangan ini terlambat. Yesus itu tidak datang juga. Maka sekarang apa yang kita buat? Nah, Matius mengatakan yang harus kita buat adalah berjaga-jaga. Sama seperti yang dulu dikatakan oleh Yesus. Berjaga-jaga itu dengan cara apa? Dengan cara melakukan kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran dalam mentaati kata-kata Yesus.
Maka ini semangat baru yang ditawarkan oleh Matius untuk mempersiapkan kedatangan akhir zaman itu untuk masuk dalam pengadilan terakhir. Cara kita berjaga-jaga adalah dengan mentaati kebenaran. Ini ide Yahudi. Tapi bukan kebenaran dalam mentaati hukum Taurat itu, tetapi kebenaran dalam melaksanakan firman Yesus atau ajaran Yesus. Maka ini sering muncul di dalam teks-teks Matius. Apa yang benar menurut Matius adalah melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dalam bahasanya Paulus itu adalah iman. Ya, orang yang beriman kepada Yesus itu adalah orang yang juga melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bentar, saya carikan yang sudah saya cantumkan di PowerPoint. Mana tadi? Nah, ini pasti gambaran yang sangat Yahudi. Ini kosmologi Yahudi ini. Kita hidup di permukaan bumi ini dengan gunung, dengan dataran, dengan laut. Dan kita punya yang namanya Sheol. Ini kuburan di dasar bumi sana. Dan orang hidup di permukaan tanah ini. Tetapi kalau dia mati, dia akan masuk ke Sheol ini. Sampai pada suatu saat nanti, juga orang-orang yang mati ini akan hidup lagi, dibangkitkan, dan akan berhadapan dengan Allah yang menghakimi. Maka dia akan menjadi hakim, yang akan menghakimi semua orang yang hidup maupun orang yang mati. Orang yang dalam hidupnya itu benar, ya, melakukan kebenaran, dia akan masuk ke dalam surga, dalam samayim, dalam kerajaan langit ini. Tetapi orang yang dalam hidupnya itu melawan kebenaran, dia akan masuk ke, bukan Sheol ini namanya, tetapi namanya adalah Gehenna. Ya. Ini alam kematian kekal. Jadi kalau Sheol itu hanya lubang kematian atau kolam kematian sementara. Tapi nanti orang yang dalam hidupnya itu tidak melakukan kebenaran, orang akan masuk dalam kematian kekal itu, yang disebut sebagai Gehenna. Nah, kebenaran dalam perjanjian lama itu apa? Kebenaran dalam mentaati Taurat. Sehingga orang masuk dalam keselamatan atau orang dikeluarkan dari keselamatan itu bergantung pada kebenarannya. Dan yang namanya benar dalam tradisi perjanjian lama itu adalah hidup menurut perintah Tuhan di dalam Taurat. Maka orang yang mentaati Taurat itu orang yang benar. Kebenaran dalam perjanjian lama ada di dalam ketaatan pada Taurat. Nah, ini pola ini, cara berpikir ini diambil oleh Matius. Tetapi Matius punya kaidah lain soal kebenaran, bukan soal Taurat, tetapi soal Yesus. Ya, bahwa orang yang benar itu adalah orang yang melaksanakan apa yang disabdakan oleh Yesus. Dan ajarlah mereka akan segala sesuatu yang sudah kukatakan kepadamu. Dan ini yang ditampilkan di dalam akhir bab 25. Apa yang dibuat oleh seseorang dalam zaman sekarang seperti dibuat oleh Yesus, itulah yang nanti akan menentukan keselamatan itu. Maka kebenaran dibayangkan bukan lagi kebenaran karena Taurat, tetapi kebenaran di dalam Injil Matius itu sudah dipahami kebenaran karena mengikuti apa yang difirmankan oleh Yesus. Sehingga kesimpulan kita, gagasannya memang gagasan apokaliptik, eskatologis, nanti di akhir zaman, tetapi berjaga-jaganya adalah situasi perjuangan hidup jemaat sekarang ini. Dan cara terbaik untuk berjaga-jaga dalam pemahaman Matius adalah hidup dalam kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran itu apa maksudnya? Hidup dalam kebenaran adalah mentaati perintah Kristus. Maka ini ide dasar Matius di dalam
seluruh Injilnya. Maka kebenaran kita bergantung pada siapa? Bergantung pada iman kita akan Yesus. Ini sesuatu yang sudah umum mulai zaman Paulus, itu sudah seperti itu. Baik, itu tanggapan saya juga. Masih ada satu atau dua lagi? Tidak? Oke, saya kembali ke PowerPoint tadi. Kalau kita lihat, ini pemaparan yang saya ambil dari artikel itu dan saya lengkapi dengan apa yang saya pahami. Gagasan tentang pengadilan terakhir ini merupakan satu elemen yang selalu bisa ditemukan di dalam semua sastra apokaliptik. Ya, selalu ada saat ketika orang harus berhadapan dengan suatu hakim yang mengadili. Dan ini juga sering muncul di dalam Injil Matius dan secara khusus tadi saya katakan muncul di khotbah akhir zaman di Matius bab 24 sampai 25. Nah, kalau kita lihat khotbah akhir zaman di Matius 24-25 ini tidak lepas dari kreativitas teologinya Matius sebagai seorang redaktor. Ya, tidak hanya sebagai seorang redaktor tentu saja, tetapi juga sebagai seorang teolog. Bahwa Matius itu menempatkan khotbah akhir zaman ini dalam kesejajaran dengan sekian banyak khotbah yang ada di dalam Injilnya. Mungkin masih ingat ya, Injil Matius itu dibagi di dalam blok kisah, kemudian sabda, blok kisah lagi, sabda lagi. Maka ada kisah kanak-kanak, kemudian ada khotbah di bukit, bab 5-7, ada kekuasaan dan undangan, ada khotbah perutusan para murid itu, ada kisah penolakan terhadap Yesus, ada khotbah tentang kerajaan yang juga dinyatakan di dalam perumpamaan-perumpamaan itu. Kemudian khotbah yang khusus adalah khotbah tentang komunitas. Dan khotbah terakhir Yesus itu adalah khotbah tentang kedatangan kerajaan atau khotbah akhir zaman itu. Maka ini bagian dari cara Matius untuk mengatur materi-materi yang ada di dalam Injilnya. Yang di dalam Injil Lukas itu disebar di banyak tempat, misalnya khotbah tentang khotbah di bukit itu oleh Matius disatukan dalam satu blok khotbah. Sementara bahan yang sama oleh Lukas itu ditempatkan di macam-macam bagian dalam Injilnya. Maka ini kreativitas Matius di dalam menampilkan Injilnya. Kalau kita lihat di sini ada 5 blok khotbah. Khotbah di bukit, khotbah perutusan, khotbah kerajaan, khotbah komunitas, khotbah tentang kedatangan akhir zaman itu. Ada 5. Dan orang mengatakan, oh mungkin ini gagasan Yahudinya Matius, ya, yang menampilkan Yesus itu sebagai Musa yang baru, yang berkhotbah. Musa punya 5 khotbah besar atau 5 kitab besar. Maka Yesus juga ditampilkan sebagai Musa yang baru dengan 5 khotbahnya ini. Nah, khotbah tentang kedatangan kerajaan atau akhir zaman ini pada dasarnya diambil oleh Matius dari Markus bab 13. Selain itu masih ditambah bahan-bahan yang diambil dari Ki. Ya, perumpamaan tentang hamba, kemudian perumpamaan tentang talenta itu diambil dari Ki. Selain itu, Matius masih menambahkan bahan yang khas Matius. Misalnya tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ini khas Matius. Lalu satu hal lagi yang khas Matius adalah tentang pengadilan akhir. Ya, ketika hakim itu akan memisahkan domba dari kambing. Ini khas Matius, hanya kita temukan di dalam Injil Matius. Dan semuanya ini pasti melayani gagasan teologis Matius. Ya, tentang apa yang dibutuhkan oleh murid-murid Yesus supaya pada akhirnya masuk dalam zaman keselamatan itu. Nah, kalau kita perhatikan bab 24 sampai 25, lalu strukturnya seperti ini.
ada pengantar, ada peristiwa-peristiwa yang mendahului akhir zaman. Ini yang tadi ya, peristiwa-peristiwa yang sudah dikutip atau dinyatakan di dalam Injil Markus diambil oleh Matius. Lalu akhir zaman yang tidak terprediksi kedatangannya. Ini juga gagasan yang sudah ada di dalam Injil Markus, yang biasa ditemukan di dalam sastra apokaliptik juga. Akhir zaman itu akan datang, tetapi saat kedatangannya ini tidak bisa diduga-duga. Karena itu kesimpulannya adalah berjaga-jaga. Nah, kalau kita lihat nasihat untuk berjaga-jaga dan ilustrasinya itu menjadi bagian yang paling panjang dari khotbah tentang akhir zaman ini. Ada di bab 24 ayat 42 sampai 25 ayat terakhir. Maka kita perlu memperhatikan bahwa bagian yang paling panjang adalah bagian nasihat. Maka ini seperti yang kita bahas tadi, orientasinya, perspektifnya adalah masa depan, eskatologis. Tetapi nasihat itu selalu bicara tentang hal hidup kita sekarang ini. Unsur-unsur parenetik itu tidak bicara tentang akhir nanti, tetapi tentang apa yang saya harus buat sekarang ini dalam perjuangan hidup beriman kita sekarang ini. Maka dua hal yang selalu kita lihat, ada unsur masa depan, tetapi juga ada unsur perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Maka itu nasihat-nasihatnya di dalam Injil Matius. Ini tadi sudah saya lihat. Apa yang ditampilkan di dalam Injil Matius soal pengadilan akhir harus dibaca juga di dalam tata kosmologinya Yahudi. Bagaimana cara orang-orang Yahudi itu memahami semesta ini. Yang tadi sudah saya katakan, tidak saya ulang lagi. Sampai pada gagasan tentang pengadilan. Yang orang akan ditentukan itu berdasarkan tindakannya dalam hal mentaati Taurat ini. Tetapi di dalam Injil Matius inilah yang kemudian gagasannya diubah, tidak berdasarkan pada kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, tetapi berdasarkan kebenaran dalam mentaati kata-kata Yesus. Pengajaran Yesus. Ini yang muncul di dalam Injil Matius. Nah, di dalam pengantar seperti juga terdapat di dalam khotbah akhir zaman di dalam Injil Markus. Lalu Yesus pertama bicara soal kehancuran bait Allah. Teks Lukas itu kita baca di dalam Injil kemarin, ya, ketika orang-orang mengagumi bait Allah itu. Yesus mengatakan akan tiba saatnya tidak satu batu pun akan terletak di atas batu yang lain. Kehancuran bait Allah. Lalu murid-murid tanya, kapan dan apa tandanya? Kapan dan apa tandanya akan kalau engkau datang, apa tandanya? Kalau kesudahan dunia ini datang, apa tandanya? Kapan engkau akan datang? Kapan dunia ini akan berakhir? Ini pertanyaan dari para murid. Lalu Yesus menjelaskan macam-macam peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangan Anak Manusia itu. Tetapi Yesus selalu mengatakan, jangan kamu pergi ke sana. Oh, ada orang yang akan datang dan mengatakan, aku adalah Mesias. Saatnya sudah tiba, jangan kamu ikut dia. Dalam Injil Lukas kemarin, yang masih akan dilanjutkan dalam perayaan Ekaristi hari ini, ya, itu adalah juga khotbah akhir zaman Yesus. Dan di dalam peristiwa-peristiwa yang dikisahkan di sana, Matius itu banyak mengutip Perjanjian Lama. Ya. Khotbah akhir zaman di dalam Injil Matius itu dipenuhi dengan kutipan-kutipan Perjanjian Lama, gambaran-gambaran kehancuran yang tadi sudah mulai dimunculkan, yang bukan merupakan ide spekulatif yang ditemukan oleh Matius tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Tetapi ini adalah ide-ide Perjanjian Lama yang berkaitan dengan pemulihan keadilan. Bahwa pada akhirnya Allah akan memulihkan keadilan bagi mereka yang tertindas. Ini ide yang selalu muncul di dalam sastra apokaliptik. Mereka yang sekarang ini ada di dalam kesulitan, di dalam penindasan, di dalam penderitaan, pada akhirnya akan dipulihkan oleh Allah. Nah, pemulihan ini melewati peristiwa-peristiwa berat.
Ya, situasi-situasi derita katastrofik yang banyak dikisahkan di sana. Nah, pemulihan keadilan ini terjadi karena apa? Karena kehadiran Yesus. Sehingga pemulihan keadilan bagi mereka yang tertindas dilaksanakan oleh Allah melalui Yesus, yang adalah Sang Anak Manusia yang akan menerima kuasa, hormat, dan kekuatan. Gambaran ini muncul dari mana? Dari kitab Daniel. Anak manusia yang menerima kekuasaan, hormat, dan kekuatan. Ini sudah kuat di dalam tradisi Kristiani. Sesudah kebangkitan Yesus, Yesus diakui sebagai anak manusia yang dilengkapi dengan kekuasaan, dilengkapi dengan hormat, dilengkapi dengan kekuatan. Maka kuasa, hormat, dan kekuatan itu tidak hanya diterima sekarang ini oleh Yesus, tetapi itu kekuatan, hormat, kuasa yang sudah diterima sedari semula. Ya, gambaran di dalam Daniel, anak manusia itu duduk di sisi kanan yang tua, sosok yang tua yang berbaju putih itu. Dan kepada anak domba itu, kepada anak manusia itu diberikan kekuasaan, hormat, dan kerajaan. Ya, maka sebetulnya dia adalah figur sosok yang berkuasa sedari semula. Nah, dialah yang akan datang untuk melaksanakan penghakiman itu. Kedatangan anak manusia tidak dapat diduga. Maka Matius menekankan sikap yang diperlukan, yaitu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan untuk apa? Untuk melakukan apa yang benar, seperti dikatakan oleh Yesus. Ya, bukan apa yang benar dalam hal mentaati Taurat tadi di dalam tradisi Yahudi, tapi kebenaran dalam hal melakukan apa yang disabdakan oleh Yesus. Maka ini digambarkan di dalam perumpamaan tentang hamba. Dia hanya akan dibenarkan kalau dia mentaati apa yang dikatakan oleh tuannya. Dan ini juga ditampilkan dalam ilustrasi yang lain tentang gadis-gadis yang bijaksana. Ya, dia hanya akan bisa menyambut kehadiran mempelai itu kalau dia mempersiapkan diri dengan baik sekarang ini. Kapan mempelai itu datang, tidak tahu. Mungkin di waktu malam, mungkin setelah tengah malam. Maka apa yang harus dibuat adalah mempersiapkan minyak. Supaya pelita itu tetap bernyala ketika mempelai itu datang. Nah, ini idenya Matius. Cara kita berjaga-jaga, cara kita mempersiapkan diri menyambut kehadiran anak manusia, itu adalah dengan melaksanakan apa yang disabdakan oleh Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dituntut oleh Yesus. Nah, misalnya di bab 7 ayat 21, bab 5 ayat 19, juga di dalam khotbah akhir, perutusan akhir. Ya, supaya orang mengajarkan kepada semuanya apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Maka ini bagian nasihat yang merupakan bagian yang paling panjang dari khotbah akhir zaman ini. Apa yang khas di dalam Injil Matius juga kita temukan di dalam pengadilan terakhir yang ada di ayat 31 sampai 46 ini. Dan apa yang menjadi penting di situ adalah sekali lagi orang yang benar itu orang yang seperti apa toh? Orang yang masuk dalam keselamatan itu orang yang seperti apa? Melakukan apa yang benar itu apa maksudnya? Dan melakukan apa yang benar adalah memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi minum kepada orang yang haus, memberi tumpangan kepada orang yang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Dan itu adalah prinsipnya. Kalau orang melakukan kebenaran-kebenaran itu, dia adalah domba yang nanti akan masuk dalam kehidupan. Tetapi orang yang tidak melakukan itu nanti akan masuk ke dalam kematian. Dia mengatakan, Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ya, maka orang lalu bertanya, kalau nanti di pengadilan terakhir itu Yesus bertanya atau berbicara soal itu, anak manusia bicara soal itu, lalu mereka akan bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau?
kehausan dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makanan? Dan Yesus menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan sekarang ini, di dunia ini, dalam perjuangan ini, untuk saudaraku yang paling hina, paling miskin ini, itu kamu lakukan untuk aku. Maka apa yang menentukan akhir kita adalah apa yang sekarang kita hayati. Dan ini praktis adalah paham Yahudi, yang kemudian diteruskan oleh Matius dengan variasinya tentu saja. Bukan pertama-tama dalam mentaati Taurat, tetapi dalam melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini khotbah di situ. Nah, ini lalu berkaitan dengan iman akan anak manusia yang tadi akan datang dengan hormat, dengan kekuasaan itu. Iman akan Yesus sebagai anak manusia yang datang dalam kemuliaan merupakan iman post-Paskah. Maka kita selalu mengatakan iman akan Yesus itu iman post-Paskah. Karena Paskah, kebangkitan Yesus itu yang membuktikan bahwa hidup Yesus, kata-kata Yesus, pengajaran Yesus, tindakan-tindakan Yesus itu benar dan bisa dipercaya. Ya, termasuk khotbah Yesus tentang kedatangan anak manusia. Ya, yang hanya bisa diyakini, yang hanya bisa diimani oleh murid-muridnya karena mereka mengalami Yesus sebagai Dia yang bangkit. Maka kalau Yesus disebut sebagai Kristus, disebut sebagai Tuhan, disebut sebagai Juru Selamat, dasarnya adalah karena Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa apa yang Dia katakan itu benar. Misalnya dia sudah menubuatkan, dia akan mengalami banyak penolakan, dia akan mengalami banyak penderitaan, akan disalibkan, mati, dan sesudah 3 hari dia akan bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa apa yang disabdakannya adalah benar. Kebangkitan Yesus membuat para murid memandang Dia yang datang dalam kemuliaan. Ya, bukan hanya kemuliaan yang sekarang ini dimiliki oleh Yesus, tetapi juga kemuliaan yang kemarin sudah dimiliki oleh Yesus. Bahkan juga kemuliaan yang sudah dimilikinya sebelum Ia datang. Kalau kita ikut Injil Yohanes bab 17, Yesus juga memohon supaya Bapa itu memuliakan anak dengan kemuliaan yang sudah diberikan oleh Bapa itu sebelum anak ini datang ke dunia. Maka kemuliaan Yesus itu adalah kemuliaan yang dulu sudah dimiliki, yang dimiliki juga ketika Yesus itu hidup, dan akan ditampakkan juga ketika Dia akan datang kembali pada akhir zaman nanti. Nah, kesimpulan kita adalah keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus. Iman akan keselamatan itu hanya menjadi kokoh di dalam diri para murid itu sesudah kebangkitan. Ya, kebangkitan itu yang memberi jaminan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar. Kebangkitan itulah yang memberi jaminan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya adalah benar, termasuk kematian di salib. Sehingga orang seperti Paulus itu berkat pengalaman kebangkitan bisa mengatakan salib itu bukan kebodohan. Salib itu bukan batu sandungan, tetapi salib itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Ya, salib itu bisa dilihat dalam perspektif yang positif seperti ini justru karena dilihat dari kacamata pengalaman akan kebangkitan. Ya, maka kebangkitan itulah yang menjadi dasar iman para rasul yang juga sekarang menjadi iman kita. Maka pertanyaan Frater Doni dalam akhir pertemuan minggu lalu lewat WhatsApp itu seperti itu. Ya, pertanyaan yang pertama, bahwa kebangkitan itulah yang akhirnya membuat para murid sampai pada keyakinan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus, dihidupi oleh Yesus itu adalah benar. Bisa saya percaya. Termasuk juga pernyataan-pernyataan Yesus bahwa Dia menjadi jaminan kehidupan. Kebangkitan menjadi tanda nyata bagi para murid bahwa Yesus dan seluruh hidupnya adalah benar dan bisa dipercaya. Kalau Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup," sekarang Dia bisa
kita bisa melihat kebenaran itu dalam peristiwa kebangkitan. Kalau Yesus bangkit, dia bisa mengatakan, aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Karena dia sendiri hidup. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus, inilah yang sekarang diimani oleh para murid. Nah, mungkin dalam perjalanan kebersamaan dengan Yesus, ketika mereka mendengar Yesus bersabda, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata ini hanya diyakini kemudian sebagai kebenaran berkat peristiwa kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit, murid-murid percaya, oh yang dikatakan oleh Yesus itu adalah benar. Dia sendiri mengalami kematian dan bangkit. Maka dia sendiri itu bisa mengalahkan kematian. Sehingga para murid juga percaya ketika Yesus mengatakan, aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Semua orang yang menaruh kepercayaan kepada Yesus akan hidup. Ia akan hidup. Dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Itu yang ada di dalam Injil Yohanes bab 6 ini. Maka sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, saya lebih melihat apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes. Ya, sebagai sesuatu yang memudahkan kita untuk memahami cara berpikir seperti ini. Ya, pasti Injil Yohanes itu lebih terkembangkan daripada Injil Matius. Ya, kalau Matius itu ditulis sekitar tahun 80, 90, 10 tahun kemudian baru muncul Injil Yohanes, yang pasti refleksinya itu sudah semakin kaya. Dan saya menggunakan bagan. Ini bagan yang sudah sering saya gunakan ketika saya mengajari Injil Yohanes tentang relasi antara Allah dan dunia. Yang ini menjadi bahan permenungan para penulis kitab suci. Bagaimana Allah dan dunia ini ada di dalam relasinya selama ini. Dan digambarkan sang sabda itu, sang firman itu bersama dengan Allah, yang kemudian dalam inkarnasi dia tinggal di dunia ini. Nah, kalau kita memahami gagasan Yohanes seperti ini, pasti ini sudah gagasan yang sangat dipengaruhi oleh Helenisme, oleh filsafat. Ya, Allah dan dunia itu tidak bisa dicampur, ya, tidak bisa bertemu kecuali kalau Allah itu mengutus utusannya ke dunia ini. Dunia tidak bisa mengenal Allah kecuali kalau Allah itu mewahyukan dirinya, memberikan gnosis, pengetahuan kepada dunia ini. Dan ini yang dipakai oleh Yohanes untuk menggambarkan firman yang semula bersama dengan Allah, tetapi sekarang firman itu ada di dalam dunia. Untuk apa? Untuk memberikan gnosis, pengetahuan, pewahyuan tentang siapa Allah. Ini adalah peristiwa inkarnasi. Dan setelah dia memberitahukan Allah kepada dunia, menyatakan Allah kepada dunia, dia akan kembali ke asal-usulnya. Kembali kepada Allah. Dan jalan yang harus ditempuh oleh Yesus untuk kembali kepada Allah adalah jalan salib dan kebangkitan itu. Dia kembali kepada Allah yang menjadi asal-usulnya. Tetapi di dalam Injil Yohanes, Yesus masih mengatakan di dalam khotbah tentang rumah Bapa di Yohanes 14, aku akan datang kembali. Ya, berarti dia yang sudah ada bersama dengan Allah ini akan datang kembali. Yesus yang bangkit itu akan datang kembali. Dia yang mulia itu akan datang kembali. Ini yang dibawa oleh Paulus. Bahwa Yesus yang mulia itu akan datang kembali. Dan ini yang ajaran yang kita kenal sebagai parusia. Maka kalau Natal itu adalah kedatangan Yesus yang pertama, kedatangan Yesus yang mulia itulah yang kita sebut sebagai parusia. Nah, kedatangan Yesus yang mulia itu untuk apa? Tadi, untuk mengambil kuasa untuk mengadili segala sesuatu. Ya, dalam pengadilan akhir itu. Tetapi di dalam Injil Yohanes itu tidak ditampilkan sifat pengadilannya. Kalau di dalam Matius masih, dalam Sinoptik masih, dalam Injil Yohanes tidak.
Ya, dalam Injil Yohanes tujuan kedatangan Yesus apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Maka seolah-olah, kalau menurut Injil Yohanes, kita yang ada di dunia ini akan dibawa, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Seolah-olah tidak ada seleksi lagi. Nah, mengapa tidak ada seleksi lagi? Karena sudah ditentukan bahwa siapa yang mengimani Yesus, dia akan hidup. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia akan hidup. Dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sehingga semua orang yang menaruh iman kepada Yesus, pada akhirnya akan dibawa oleh Yesus, supaya di mana dia berada, yaitu pada Allah, kita pun berada. Dan kalau berada bersama dengan Allah, inilah yang di dalam gagasan Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru disebut sebagai keselamatan. Disebut sebagai hidup kekal. Maka kriterianya apa supaya kita pada akhirnya itu dibawa ke tempat di mana Yesus berada adalah mengimani Yesus. Ini sudah muncul juga di dalam Injil Matius tadi. Kriteria kebenarannya benar itu tidak hanya dalam mentaati Taurat, tetapi benar dalam melaksanakan firman Yesus. Dan kalau di dalam Injil Yohanes benar dalam apa? Benar dalam hal pilihan saya untuk mengimani Yesus. Maka yang membuat saya pada akhirnya dibawa dan berada di tempat di mana Yesus berada adalah iman saya, kepercayaan saya. Bukan pertama-tama soal tindakan-tindakan saya, tetapi pilihan saya untuk menjadikan Yesus sebagai jalan kebenaran kehidupan saya. Nah, ini lintasan pemikiran yang bisa kita lihat dari artikel itu, dan kalau kita lengkapi dengan pemahaman yang juga sudah lama-kelamaan berkembang di dalam tradisi Perjanjian Baru kita. Nah, saya sebagai pribadi paling mudah membayangkan seperti apa ya bayangannya Injil Yohanes itu yang paling mudah dan paling memotivasi kita dalam hidup iman kita. Gambaran-gambaran Yahudi tentang pengadilan yang menakutkan itu semakin lama semakin hilang. Dan di dalam Injil Yohanes itu tidak ada lagi. Karena apa yang terjadi pada akhir nanti sudah ditentukan sekarang ini. Apa yang menentukan adalah pilihan saya untuk mengimani Yesus. Maka di dalam Injil Yohanes itu hanya ada, kamu berpihak pada Yesus atau kamu melawan Yesus. Ya, kalau kamu berpihak pada Yesus, mengimani Yesus, kamu ada di dalam terang. Tetapi kalau kamu melawan Yesus, meninggalkan Yesus, kamu berada dalam kegelapan. Ya, contoh yang sudah kita pelajari misalnya di dalam peristiwa Yudas. Semula dia muridnya Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, kemudian dia meninggalkan Yesus, masuk dalam kegelapan. Dikatakan saat itu adalah malam, saat ketika Yudas meninggalkan Yesus. Maka dia meninggalkan sang terang untuk masuk dalam kegelapan. Ini pilihan Yudas. Ya, maka nanti tidak diperlukan lagi Taman Getsemani, Yudas mencium Yesus, tidak diperlukan lagi. Bahwa Yudas itu ada di dalam kelompok orang yang mau menangkap Yesus, itu sudah menampakkan pilihan dia. Kamu melawan sang terang dan kamu memilih kegelapan. Ya, sehingga apa yang menentukan akhir nanti sekali lagi adalah apa yang kita hidupi sekarang ini. Bukan pertama-tama soal mentaati Taurat seperti dalam pemikiran orang Yahudi Perjanjian Lama, tetapi dalam hal melaksanakan perintah Yesus. Kalau menurut menurut Matius. Kalau di dalam idenya Yohanes yang menentukan adalah pilihan kita untuk mengimani Yesus. Itu juga yang dipikirkan oleh Paulus. Maka dia bisa mengatakan kita diselamatkan, kita dibenarkan bukan karena mentaati Taurat. Tetapi kita dibenarkan karena iman akan Yesus. Nah, kesimpulannya apa? Idenya memang ide jauh ke depan. Soal akhir zaman, pengadilan akhir. Tetapi para penginjil, para penulis Perjanjian Baru sebetulnya sedang berbicara tentang situasi hidup sekarang ini.
Apa yang harus kita buat supaya pada akhirnya kita lolos dalam pengadilan akhir itu dan masuk dalam keselamatan. Itu yang saya tangkap dari apa yang muncul di artikel itu, dan pasti harus kita kembangkan juga di dalam tradisi Perjanjian Baru sesudahnya. Oke, ada tanggapan atau pertanyaan atau hal yang perlu kita bahas lebih lanjut? Silakan teman-teman SCY. Romo, saya Daniel Romo. Ya. Saya tertarik dengan bagian tadi yang gambaran tadi ada dunia dan juga surga tadi. Itu konsepnya Yohanes, Romo. Saya tertarik pada ini sebenarnya kalau ditarik ke kesimpulan apokaliptik itu saya rasa agak di luar dari konteks kita pembahasan, tapi saya rasa penting untuk lebih bisa memahami gitu. Jadi ini tentang kebangkitan. Nah, tadi kan sempat dikatakan bahwa jalan kepada Allah adalah salib dan kebangkitan. Nah, berdasarkan konsep Yohanes tadi kan dipahami bahwa inkarnasi atau Yesus itu kan melakukan kehendak Allah. Nah, itu nanti yang bisa membuat akhirnya memperoleh salib dan kebangkitan. Nah, ini kan kalau dibandingkan dengan manusia, kalau Yesus saya bisa memahami bahwa Yesus itu dari Allah, dan nanti setelah apa yang dilakukan di dunia itu kan nanti ya meskipun akhirnya mati, disalib, dan saya memahami bahwa kebangkitan itu sebagai yang serta-merta itu, karena Yesus kan berasal dari Allah. Nah, ini kalau manusia itu sampai pada melakukan kehendak Allah, itu apakah itu ya bisa saya katakan sebagai hal yang luar biasa, karena ya dengan melakukan hal kehendak Allah apa yang diajarkan oleh Yesus, maka dia itu memperoleh kebangkitan. Nah, ini yang menurut saya luar biasa, dan barangkali apa yang menjadi ya saya itu pertanyaan itu bukan pertanyaan, tapi lebih kepada ya bisa didalami mengenai kebangkitan. Apakah bisa dikatakan bahwa ini ketika seseorang itu melakukan kehendak Allah seperti Yesus, itu secara definitif itu akan mendapatkan kebangkitannya. Itu sih. Terima kasih, Romo. Ya, kalau di dalam paham iman kita ya seperti itu. Ya, artinya kebangkitan itu kan kehidupan. Orang mau mengatakan dengan cara apapun lah, ya, bahwa kebangkitan, kehidupan, keselamatan itu adalah satu konsep yang sebetulnya sama. Ya, bahwa kalau kita ikut seperti Yesus, pada akhirnya juga kalau kita mengikuti jalan yang ditempuh oleh Yesus, titik akhir yang dialami oleh Yesus itu juga menjadi titik akhir kehidupan kita. Dalam pemahaman para penginjil, mengapa Yesus harus mengalami kematian yang paling hina itu, kematian disalib? Orang yang pertama kali merenungkan itu adalah Paulus. Ya, mengapa dia sampai mengalami kematian disalib? Karena di dalam seluruh hidupnya dia taat kepada Bapa, taat sampai mati. Dan kematian itu dipandang sebagai sesuatu yang hina oleh orang zaman itu, termasuk oleh Saulus. Ya, bahwa dia yang mati disalib itu adalah dia yang mati dalam kehinaan, dikutuk, dia yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan perjumpaan dengan Yesus yang bangkit ini mengubah cara berpikir dia.
Yang semula memandang dia yang mati di salib itu sebagai kebodohan, sebagai kutu, sebagai kelemahan, sekarang dia pandang sebagai sesuatu yang baru. Dan justru karena salib itulah sekarang dia ditinggikan. Ya, dia diberi nama yang mengatasi segala nama. Dan kalau ini yang dialami oleh Yesus, jalan yang ditempuh oleh Yesus, ini juga jalan yang disediakan bagi murid-muridnya. Maka para penginjil itu bisa meyakinkan orang-orang Kristiani pada zaman itu yang mengalami penindasan. Ya, kita yang sekarang ini mengalami penindasan, dianiaya oleh pemerintahan Roma misalnya, karena pilihan iman kita, kalau kita bertahan seperti Kristus, pada akhirnya kita akan sampai di tempat di mana Kristus itu berada. Maka jalan yang ditempuh oleh Yesus itu menjadi pola kemuridan kita. Dan kalau Yesus itu mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, dan kita mengimani itu, berarti kita membenarkan kata-kata Yesus. Ya, mengimani tidak hanya membenarkan, tetapi memilih. Ada sekian banyak jalan yang ditawarkan oleh agama, oleh filsafat, oleh macam-macam iman, oleh pemikiran-pemikiran, supaya kita sampai pada keselamatan. Mengimani Yesus berarti saya memilih Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan saya. Jalan yang benar yang saya pilih untuk membawa saya pada kehidupan. Dan itu berarti pilihan iman saya. Orang lain tidak memilih jalan itu, ya silakan. Punya keyakinan akan jalan yang lain, silakan. Tapi itu pilihan saya, keyakinan saya. Dan kalau saya memilih jalan itu, berarti ya saya harus setia mengikuti jalan itu, melangkah di jalan itu. Dan jalan yang ditempuh oleh Yesus ternyata adalah jalan perendahan diri, jalan pengosongan diri, jalan ketaatan sampai akhir, sampai kematian di salib. Tetapi justru lewat jalan itulah akhirnya Yesus ditinggikan, dimuliakan. Ya, siapa yang merendahkan diri, dialah yang akan ditinggikan. Siapa yang merelakan nyawanya, dialah yang akan memiliki itu. Maka kalau jalan yang ditempuh oleh Yesus seperti itu, berarti itu juga jalan yang harus kita tempuh. Dan apakah saya yakin bahwa jalan itu benar? Benar, nyatanya Yesus yang mengalami penderitaan sampai akhir dalam kematian di salib, dia akhirnya dihidupkan. Dan pola seperti itu yang juga ditawarkan di dalam perjanjian baru kita. Memilih Yesus, mengimani Yesus, itu berarti menjadikan jalan hidup Yesus itu juga sebagai pilihan hidup kita. Dengan cara demikian, misalnya penginjil Yohanes itu bisa meyakinkan penderitaan kita sekarang ini adalah juga sesuatu yang dulu dialami oleh Yesus. Markus bisa mengatakan, kalau kita mengalami penderitaan seperti ini, lihat siapa yang kita ikuti. Dia adalah Mesias yang mengalami banyak penderitaan. Maka temanya Injil Markus adalah tentang Mesias yang menderita. Ya, bukan Mesias secara raja yang mulia, yang jaya, yang lepas dari penderitaan. Tetapi dia yang mengalami penderitaan. Dan dengan menampilkan Mesias yang menderita, Markus bisa meyakinkan jemaatnya. Sekarang kita menderita, lihat itu juga yang dialami oleh Yesus. Tetapi justru karena dia menderita sampai akhir, sampai pada kematian di salib, dia diakui sebagai anak Allah. Sungguh dia adalah anak Allah. Dan dengan kebangkitannya itu dalam perenungan Kristiani kemudian, lalu seluruh peristiwa hidup Yesus, termasuk kematian yang hina di kayu salib, ini adalah jalan untuk menuju pada kemuliaan. Maka kalau apa yang terjadi pada Yesus itu justru menjadi pola yang akan terjadi pada diri kita. Itu keyakinan kita. Apakah kita harus sampai pada suatu penderitaan, harus sampai pada salib, itu ya pasti tidak akan dipikirkan seperti itu. Tetapi ketekunan kita, kata Matius tadi, untuk melakukan kebenaran, yaitu untuk melakukan firman Yesus, itulah yang perlu diperjuangkan. Kalau di dalam bahasanya Yohanes, yang perlu diperjuangkan adalah pilihan kita untuk mengimani Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan kita.
Itu tambahan dari saya. Oke, masih ada yang lain? Ya. Saya jadi tertarik dengan kata-kata bahwa terkait kata keselamatan. Kalau Apokalipsis sendiri kan sudah jelas kita mempelajari sesuatu yang akhirnya mendukung seseorang untuk setia dalam hal iman yang hanya sampai pada intinya adalah dunia yang baru. Nah, terkait itu kan terkait iman sendiri. Nah, saya jadi berpikir bahwa mereka yang dibaptis sejak kecil, kemudian akhirnya dalam perjalanan keluar, bukan keluar ya, menyamping gitu ya, menyamping ke tetangga, kemudian akhirnya dia kembali lagi bertobat. Nah, itu mesti diterima lagi karena dia tidak menolak orang bertobat. Nah, tapi di sini yang saya jadi sedikit nakal bahwa oke, saya baptis bayi, saya bisa keliling untuk mengenal agama-agama lain. Kemudian setelah fix, saya tahu paham semua, akhirnya saya kembali lagi ke Katolik untuk akhirnya bisa diselamatkan karena saya bertobat. Nah itu cara seperti itu apakah itu juga bisa dalam artian memberikan konsep bahwa keselamatan itu ya bagi siapapun yang berpegang hanya main-main dalam hal ini. Mungkin kalau dalam apokaliptik kan ditanya dengan sebuah penderitaan atau ya tidak sebuah penderitaan ya dalam artian pergulatan. Namun kalau yang semacam misalnya tadi saya baptis kecil kemudian coba mengenal akhirnya semacam muslim kemudian semacam yang lain dan akhirnya terakhirnya mau mati itu baru ke akhir lagi itu dibaptis ulang atau untuk pembaruan baptis, tobat dan sebagainya. Apakah itu juga bisa ini dalam artian ya kalau yang saya tanyakan sebelumnya di tobat itu ya akhirnya gereja tidak bisa menutup yang namanya bertobat berarti akan kembali lagi ke gereja jadi akan tetap diselamatkan. Itu bagaimana apakah itu harus diberi label tadi main-main atau belanja ke sana ke sini akhirnya saya kembali ke warung saya sendiri? Ataukah sebetulnya iman kita itu bukan iman yang otomatis? Begitu kita lahir, begitu kita dibaptis, kita menjadi orang Kristiani. Tetapi bukankah iman itu juga berkembang dalam perjalanan waktu? Dididik, saya sudah dibaptis, tetapi saya mengenal Yesus hanya karena saya melihat bapak saya ke gereja. Ibu saya berdoa, diajar misalnya ketika PIA, sekolah minggu, sampai akhirnya di novisiat, kita belajar teologi. Ini juga bagian dari upaya kita untuk belajar, meskipun itu masih dalam tradisi iman kita. Tetapi sekarang lihat teologi-teologi komparatif, ya, orang mempelajari tidak hanya iman saya, tetapi saya mempelajari iman Islam misalnya. Atau saya mempelajari pemahaman Hindu, pemahaman Buddha. Saya semakin kaya dengan pemahaman. Dan apa tujuannya? Supaya ketika saya kembali ke iman saya semakin berkembang. Itu kan tujuan teologi komparatif. Tidak hanya untuk membanding-bandingkan, tetapi pada akhirnya ketika saya sudah mengenal iman orang lain, kekayaan tradisi lain, saya kembali ke tradisi saya dan saya menjadi semakin kaya dalam iman saya. Maka kalau itu yang terjadi, menurut saya justru itu proses yang benar. Tetapi kalau dalam arti tadi istilahmu apa? Main-main gitu ya, hanya coba-coba ke sana kemari, ya mungkin itu bukan sikap seorang beriman yang kokoh. Tetapi kalau pada akhirnya saya merasa, oh tradisi itu, iman itu lebih kena untuk saya ke sana, dan pada akhirnya ketika bergulat di sana, oh ternyata Kristen yaitu iman Kristen itu lebih cocok untuk saya kembali ke sini. Dalam arti itu kita tetap akan menerima itu sebagai bagian dari pergulatan hidup seseorang. Kemarin ini di Nandan ini ada dosen yang baru terima komuni pertama. Dan ketika pelajaran komuni pertama, dia tetap ikut juga bersama dengan teman-temannya yang masih umur 10 tahun itu. Ya, tetapi pasti ada pendampingan khusus.
Dan ketika ketemu dengan kami, wawancara, apa yang dia alami adalah pergulatan seperti itu. Romo, saya sudah ke Islam. Romo, saya sudah ke Buddha. Romo, saya sudah mengenal tradisi kejawen. Pada akhirnya saya kembali dengan keyakinan iman saya. Tapi saya melihat itu perjuangan yang jujur. Bukan yang main-main tadi. Orang yang memang mencari kebenaran iman ini. Dan setelah mengalami pergulatan dalam banyak pengalaman, dia akhirnya menemukan ini iman yang saya pilih. Justru karena dia sudah memilih itu, iman ini, dia kemudian minta untuk komuni pertama. Dosen loh ini, sudah tua ini, sudah lumayan tua. Tetapi itu buah dari pergulatan iman yang menurut saya jujur. Saya tidak melihat pengalaman teman ini sebagai pengalaman orang yang main-main. Pindah sana, pindah sini, tetapi sebagai orang, sebagai individu yang memang bergulat dengan pilihan imannya untuk sampai pada suatu pilihan yang kokoh. Nah, kita orang yang dibaptis bayi, dididik dalam keluarga Kristiani, apalagi masuk SMP, SD, SMP juga SD, SMP Katolik, masuk novisiat, seminari, kadang-kadang justru tidak mengalami perjumpaan-perjumpaan yang menggoyang iman kita. Karena kita hidup dalam tradisi kita saja. Tapi teman-teman lain yang di SMA negeri, sekarang juga perguruan tinggi, kumpul dengan banyak teman yang lain, mungkin tantangan-tantangan iman itu lebih nyata. Dan mereka berhadapan dengan pertanyaan, apakah iman saya ini yang benar? Sementara kita sudah dididik dalam tradisi teologi kita, ya ini iman kita yang benar. Maka sekarang banyak muncul tradisi-tradisi teologi komparatif, kita punya Romo Pras, kita punya Romo Bagus, itu justru membuka kesempatan untuk bertemu dengan banyak tradisi iman yang lain. Bukan untuk meninggalkan iman kita, tetapi ketika saya kembali ke iman saya menjadi lebih kaya, lebih kokoh. Maka kalau sisi negatifnya mungkin itu main-main ke sana kemari, tetapi sisi positifnya mungkin justru itu perjuangan orang untuk mempertanggungjawabkan pilihan imannya. Sehingga kita yang sudah dibaptis dari bayi pun pada saat tertentu kita harus memutuskan itu. Saya cerita satu hal ya yang dulu saya alami. Ya, ketika saya mengajar Injil Yohanes. Sampai pada pernyataan Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu saya ajarkan di kelas. Muncul dari apa yang sudah saya pahami di sini. Karena saya belajar kitab suci. Dan saya merasa bisa mengatakan itu di kelas. Sesudah itu saya pulang ke seminari tinggi. Dan apa yang terjadi, saya duduk di kamar saya di seminari tinggi. Dan pertanyaannya adalah, apakah yang saya ajarkan tadi adalah apa yang saya imani? Atau saya sebetulnya hanya menyampaikan apa yang menjadi isi pengetahuan saya ini? Ataukah yang saya ajarkan tadi adalah yang saya imani? Artinya pilihan saya. Saya tahu Yesus itu jalan, kebenaran, kehidupan. Saya tahu bahwa tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Saya tahu. Tapi saya memilih Yesus atau tidak. Nah, itu saat-saat yang ketika, oh iya ya, ternyata ketika saya sudah dibaptis, saya sudah belajar di seminari, lulus sebagai mahasiswa teologi, sudah jadi imam, sudah belajar kitab suci pun, masih perlu membuat keputusan itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus, saya imani, berarti itu saya pilih. Pilihan saya. Orang lain tidak mengimani itu, tidak masalah, karena masing-masing punya pilihan. Maka baik juga kalau kita justru mengalami saat-saat ketika kita harus mengenal yang lain, supaya juga ketika kita kembali, kita menjadi semakin kaya. Itu dari saya. Baik, terakhir ada 1-2 hal lagi yang mau disampaikan. Baik, kita masih punya satu pertemuan ya, nanti kita lihat. Saya akan memberikan untuk ujian akhir, saya masih mau melihat jadwal.
Karena di ujian akhir semester ini sebagian besar dosen itu memilih ujian lisan. Akibatnya apa? Terlalu melelahkan. Saya kemarin dijadwal 6 hari berturut-turut dari jam 7.30 sampai jam 19. Maka saya membayangkan itu sudah tidak akan ideal untuk saya. Untuk kalian tidak apa-apa, tapi untuk saya duduk dari pagi sampai malam itu konsentrasi itu pasti sudah hilang. Maka mungkin malah saya melakukan ketidakadilan ketika ujian, kalian menjawab saya tertidur atau gimana. Maka saya masih akan lihat dengan Mbak Indri kemungkinannya. Apakah kita akan melakukan ujian lisan ataukah akan ujian tulis. Nah, karena saya punya rencana 3 ujian lisan, maka nanti saya pilih mana waktu yang memungkinkan untuk bisa ujian lisan. Nah, salah satunya kemungkinannya adalah ujian lisan, tetapi kalau nanti benturannya terlalu banyak, kita akan ujian tertulis. Tapi beberapa poin yang akan digunakan, baik dalam ujian lisan maupun ujian tulis, itu akan saya berikan. Termasuk kalau kemungkinan saya memberikan artikel. Jadi Anda membaca artikel itu dan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan, dan itu sudah kita jadikan sebagai bentuk ujian akhir semester. Ya, saya masih akan memikirkan dalam minggu ini tentang bentuknya, itu belum ada yang tahu, itu hanya Bapa yang tahu, malaikat tidak tahu, anak juga tidak tahu nanti gimana baiknya untuk kita semua. Baik teman-teman, terima kasih untuk pertemuan kita pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali nanti dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mari kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.